Halo pemirsa, kita jumpa lagi dalam segmen Sindo News 5. Ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Pekan ini penuh ironi. Hakim penjual vonis penjara 11 tahun. Sementara selebriti sibuk berburu konten di lokasi bencana. Di jantung kekuasaan, Rosan versus Purbaya berduel soal data investasi Indonesia yang berantakan. Di saat PBNU ngotot soal legalitas pimpinan. Puncaknya, cedera Marcelino mengancam hancurnya impian emas SEA Games. Integritas diuji, siapa yang jujur dan siapa yang berbohong. Saya David Silahoy, kita mulai Sindo News 5. 30 godam keadilan yang seharusnya tegak lurus kini justru memukul balik pelakunya sendiri. 3 majelis hakim yang sempat membuat publik geram karena memberikan vonis lepas atau onslak kepada terpidana korporasi kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah akhirnya menerima karma. Pengadilan Tipikor Jakarta tanpa ampun menjatuhkan vonis 11 tahun penjara dan denda 500 juta kepada mereka. Putusan ini menjadi tamparan keras bagi para oknum penegak hukum yang berani memperdagangkan keadilan di tengah isu krusial pangan dan komoditas negara. Mereka terbukti menerima suap demi mengamankan vonis bebas bagi pengusaha hitam. Vonis 11 tahun bagi Hakim Jumyanto, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhatarom. Ini bukan sekedar hukuman, tapi adalah pesan tegas kejahatan berjubah hukum tak akan luput dari jerat. Setelah kasus korupsi CPO-nya viral, kini giliran pengamannya yang terjerat. Kita patut bertanya, apakah mafia di balik putusan lepas ini sudah benar-benar tuntas? Atau apakah masih ada simpul-simpul suap lain belum terungkap yang membuat para hakim ini begitu berani mempertaruhkan karir demi uang haram? Kasus ini membuka mata kita bahwa hukum memang tak pandang bulu, bahkan kepada mereka yang duduk di kursi kehormatan pengadilan sekalipun. Ya, deretan figur publik mulai dari artis hingga anggota dewan berbondong-bondong mendatangi wilayah bencana yang tidak hanya membawa bantuan logistik namun juga sorotan kamera. Aksi mulia seperti penggalangan donasi hingga miliaran rupiah oleh komika Pras Teguh untuk diacungi jempol sebagai wujud nyata kepedulian. Namun tengah hiruk pikuk duka, penampilan beberapa pesohor seperti anggota DPR RI Verrel Bramasta yang tampil dengan rompi taktis dan kacamata hitam di lokasi bencana memunculkan pertanyaan kritis, apakah ini murni empati dan solidaritas ataukah panggung baru untuk memanen popularitas instan? Kehadiran selebritis seperti Zaskia Adya Meka yang memilih langsung terjun mendirikan dapur umum dan berinteraksi dengan korban membuktikan bahwa aksi nyata tanpa citra berlebihan jauh lebih bermakna dan menenangkan hati. Sayangnya, tak semua kemunculan sejalan dengan semangat kerelawanan sejati. Masyarakat membutuhkan uluran tangan yang efektif dan berkelanjutan, bukan sekedar kehadiran sesaat yang dibingkai konten nan dramatis. Diperlukan kedewasaan bagi para figur publik, fokuslah pada penanganan, bukan pada pertunjukan. Mampukah mereka membuktikan ketulusan ataukah hanya meninggalkan sekelebat bayangan di tengah penderitaan korban bencana? Ya, pemirsa, konflik di puncak kepemimpinan Nahdlatul Ulama, ormas Islam terbesar di Indonesia, kini semakin terbuka dan memancing tanya. Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf, Gus Yahya, dengan tegas menolak permintaan Syuriah PBNU agar dirinya mundur. Gus Yahya ngotot menyatakan hasil rapat yang meminta dirinya lengser tidak memiliki landasan hukum. Pertanyaan besar yang muncul, jika klaim kedua belah pihak sama-sama kuat, lalu atas dasar apa roda organisasi strategis ini dijalankan? Ketegangan ini harus segera diakhiri. Sebab NU terlalu besar dan penting untuk ditarik ulur dalam perebutan jabatan. Tidak sepakatan struktural ini tidak boleh dibiarkan berlarut. Sebab ketika pemimpinnya sibuk berkonflik, umat di bawah yang menjadi korban. Klaim Gus Yahya bahwa organisasi tetap berjalan harus dibuktikan dengan konsolidasi yang cepat dan juga transparan. Syuriah dan Tanfidziyah, dua pilar utama NU, harus segera duduk bersama menggunakan kearifan dan kitah NU sebagai panduan, bukan manuver politik. Ingat, Nahdlatul Ulama adalah payung teduh bagi seluruh umat, bukan arena pertarungan ego. Organisasi ini didirikan untuk menaungi
bukan untuk dipecah belah oleh masalah legalitas internal. Publik menunggu siapa yang akan berjiwa besar untuk mengutamakan kemaslahatan umat demi keutuhan NU. Demikian, maka semua langkah, semua tindakan yang menjadi turunan dari pernyataan itu juga tidak dapat diterima, tidak dapat dianggap sah. Termasuk ketika mungkin 1-2 hari yang lalu ada beredar undangan untuk rapat pleno, ini juga tidak dapat dianggap sah karena pleno itu hanya bisa diselenggarakan apabila dipimpin bersama-sama oleh Rois Am dan Ketua Umum, dan tidak bisa rapat pleno hanya diselenggarakan oleh Suriah saja, ini tidak bisa dianggap sah. Panggung politik kembali memanas, kali ini melibatkan 2 menteri di kabinet yang belak-belakan saling bantah. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rohsan Ruslani secara tegas membantah pernyataan rekan menteri sejawatnya, yaitu adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menyebut iklim investasi domestik kita berantakan dan kalah bersaing dari tetangga seperti Vietnam dan Malaysia. Dalam rapat kerja di Komisi 12 DPR RI, Rohsan langsung pasang badan. Ia ngotot mengklaim bahwa data dan statistik membuktikan iklim investasi Indonesia saat ini sangat baik. Pertanyaannya, mengapa 2 motor ekonomi negara ini bisa memiliki pandangan yang berlawanan 180 derajat terhadap nasib uang asing di tanah air? Perang data antara 2 kementerian strategis ini bukan hanya sekedar selisih paham, tapi menunjukkan adanya kegagalan komunikasi serius di jantung pemerintahan. Rohsan boleh saja mengklaim ease of doing business membaik berkat peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2025 yang mempercepat perizinan. Tapi kritikan Menteri Keuangan Purbaya tidak bisa diabaikan begitu saja. Kenapa? Karena pengakuan berantakan itu biasanya muncul dari keluhan di lapangan, bukan sekedar hitungan di atas kertas. Kita sebagai masyarakat perlu tahu mana wajah investasi Indonesia yang sesungguhnya. Wajah statistik yang indah ala Menteri Rohsan atau wajah lapangan yang berantakan ala Menteri Purbaya. Inilah PR besar yang harus dijawab tuntas oleh kabinet. Di Kementerian Investasi ini mencoba terus meningkatkan iklim investasi secara terus-menerus, termasuk dengan beberapa usulan kebijakan yang sudah kami lakukan, diantaranya tadi kami sampaikan dengan adanya PP nomor 28. Karena memang betul pimpinan bahwa kita ini berkompetisi dengan negara-negara tetangga, dengan negara ASEAN lainnya, itu kita mau berkompetisi. Kita berkompetisi dan kita juga melihat mengcomparable apa kebijakan-kebijakan dari negara-negara tetangga tersebut yang harus kita juga pantau dan kalau bisa kita bisa lebih baik. Dari dunia olahraga, pukulan telak menghantam skuad Garuda Muda. Bintang muda paling bersinar Marcelino Ferdinand yang akrab disapa Marceng dipastikan gagal membela timnas U22 di ajang SEA Games 2025 Thailand. Pemain yang paling dinanti aksinya ini harus menelan pil pahit karena cedera hamstring yang dideritanya. Ini bukan sekedar absennya satu pemain. Ini adalah hilangnya jantung kreativitas di lini tengah Garuda Muda yang sudah dirancang Indra Syafri. Kita tahu Marcelino adalah pemain kunci yang bisa mengubah permainan dalam sekejap. Tanpa si bocah nakal ini, beban berat kini berada di pundak pemain lain untuk mengisi lubang besar yang ditinggalkannya. Meskipun cedera adalah risiko profesi, ini adalah kabar yang sangat mengganggu momentum timnas U22. Pertanyaannya, seberapa parah cedera ini hingga klub berani menahan kepergiannya? Sekarang Garuda Muda harus membuktikan bisakah mereka tetap terbang tinggi di Thailand tanpa mesin utamanya. Kita tunggu racikan ajaib pelatih Indra Syafri. Dari hakim suap hingga perdebatan data fiktif antara menteri, satu hal jelas, kepercayaan publik kini berada di titik nadir. Baik NU, kabinet maupun timnas yang kini pincang harus segera menyelesaikan drama internal. Katakan tidak pada drama dan juga tidak pada ego dan tidak pada data yang dimanipulasi. Hanya kejujuran yang bisa membawa bangsa ini maju. Saya David Silahoy, selamat malam.